Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 18 Juli 2023 berjudul Berdirinya GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Ayat hari ini di Roma 1 ayat 16 berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Teman-teman, mari kita melanjutkan kisah yang kemarin kita bahas. Pak Dasimah beserta teman-temannya harus menempuh jarak selama 25 jam dengan berjalan kaki menuju Ngoro untuk belajar firman Tuhan dengan kolen. Tapi apa yang mereka pelajari tidak hanya mereka simpan saja di dalam hati. Setelah mereka pulang ke kampungnya masing-masing, mereka mengadakan ibadah setiap hari Minggu. Apakah kamu masih ingat keluarga Yohanes MD beserta istri dan putrinya yang memberitakan Injil dengan tata cara orang Belanda? Yohanes MD menganggap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu tidak boleh memakai kebaya dan sarung lagi seperti orang Jawa pada umumnya. Nah, Pak Dasimah akhirnya berjumpa dengan Yohanes MD dan keluarganya. Pak Dasimah dan 34 orang lainnya akhirnya dibaptis oleh Yohanes MD. Teman-teman, kekristenan semakin berkembang di Ngoro, tetapi karena suatu masalah orang-orang Jawa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus keluar dari Ngoro. Maka mereka pun memilih tempat tinggal di sebuah hutan yang terkenal angker yang disebut hutan dagangan. Pohon-pohon di hutan itu dibabat agar bisa menjadi tempat tinggal dan diubah namanya menjadi Mojowarno. Mojowarno menjadi daerah yang berkembang dengan banyak umat Kristen yang tinggal di sana. Hutan yang angker menjadi tempat tinggal anak-anak hutan. Dari peristiwa ini terbukti bahwa kuasa Tuhan Yesus bisa mengalahkan kuasa roh-roh jahat yang ada di hutan itu. Mojowarno pun semakin ramai karena banyaknya yang tertarik untuk tinggal di sana. Jemaat yang semakin banyak pun kemudian membentuk GKJW, Gereja
Kristen Jawi Wetan. GKJW Mojowarno menjadi gereja Jawa tertua di Indonesia. Bangunannya sangat kokoh dengan lonceng besar yang selalu dibunyikan sebelum ibadah. Di depan penggunaan itu ada tulisan yang dikutip dari kitab Injil yang berbunyi, "Ya Tuhan, kepada siapa kami pergi? Hanya Engkaulah yang memiliki sabda hidup kekal." Teman-teman, dari sebuah traktat Injil Markus yang disebarkan di pasar hewan bisa menghasilkan jemaat yang sampai saat ini ratusan ribu orang jumlahnya. Tuhan Yesus mengurapi setiap orang yang memulai pelayanan di sana. Mulai dari Yohanes MD yang memberitakan Injil, istri dan putrinya yang menerjemahkan Injil Markus dan menyebarkannya, juga ada Kolen yang tekun mengajarkan ajaran Kristen tanpa menghilangkan kebudayaan Jawa. Dari renungan ini kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan Yesus begitu besar. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi orang Israel atau orang Belanda, tetapi juga suku-suku bangsa dari berbagai negara. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya agar setiap suku, bangsa, dan bahasa diselamatkan. Bagi kamu yang sudah percaya, bersyukurlah karena Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin kamu tidak hanya menerima kasih karunia, tetapi membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitarmu. Pertanyaan 1. Dalam kisah ini Tuhan memakai siapa saja untuk memberitakan Injil? Jawabannya, Tuhan Yesus memakai siapa saja yang percaya dan mau taat kepadanya. 2. Menurutmu mengapa Injil itu berkuasa? Jawabannya, karena Injil adalah firman Tuhan, bukan sekedar cerita biasa buatan manusia. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.